Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca Tafsir Muyassar. Lampunya bisa dinyalain semua. Agak gelap. Nyalain sendiri. Yang sini. Yang sini. Cocok kalau kayak. Masuk pada surat At-Tin. Surat Wat-Tini Waz-Zaitun. Dan surat Al-Alaq. Wahia Makkiyah. Huma Makkiyatan. Baik surat At-Tin maupun surat Iqra, Al-Alaq itu Makkiyah. Turun sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Ayatnya ada 8 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Wattin wawunya qasam ya, wawunya sumpah demi. Aqsamallahu, telah bersumpah Allah Subhanahu wa taala bittini waz-zaituni, dengan buah tin dan buah zaitun. Ya, wahuma minats thimaril masyhurah. Tin tahu ya, keduanya termasuk buah-buahan yang masyhurah, yang tidak asing lagi. Tin itu seperti buah lo kalau di Jawa itu, ya, seperti buah lo, seperti tomat kering. Zaitun ya seperti anggur tapi ada bijinya keras, besar. Ya. Kalau buah tin ya dimakan untuk makanan buah, bukan untuk lauk makan yang lain. Kalau zaitun, buah zaitun pakai untuk lauk makan nasi. Iya. Wa aqsama, dan bersumpah bijabali, dengan gunung Tursina wa turi sinin. Tursina, sina itu dari sinin. Alladzi kallama Allahu alaihi, yang Allah Subhanahu wa taala kallama, berbicara, alaihi, di atas gunung itu, Musa, kepada Musa, takliman, dengan sebenar-benar pembicaraan. Wa aqsama, dan Allah bersumpah bihadzal baladil amini, dengan negeri yang aman ini, dengan negeri yang aman ini. Aman dari apa? Min, dari kulli
segala khaufin, bentuk ketakutan, kekhawatiran, aman dari segala hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Wahia Makkatu, dan negeri yang aman itu adalah Makkah, mahbatul wahyi, tempat turunnya wahyu. Ya, jadi tin dan zaitun itu ada di Palestina. Di sana ada Nabi Isa dilahirkan. Ya, di Palestina. Ada nabi-nabi di sana, ya kan? Ada nabi-nabi, Nabi Isa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, nabi-nabi Bani Israel di Palestina. Ya. Nabi Ibrahim kan juga pernah ke Palestina. Sedangkan Tursina di Mesir, ada siapa? Nabi Musa, kemudian Nabi Yusuf, Nabi Harun, Yakub, ya. Kemudian Al-Baladil Amin, Makkah, ada Nabi Muhammad SAW dan Ibrahim serta Ismail. Ibrahim, Ismail serta Nabi kita Muhammad SAW. Tempat para nabi. Ya, tempat para nabi. Nusantara? Nusantara enggak ada nabinya. Ya. Tidak disebut makanya. Laqad khalaqna, sungguh kami telah menciptakan al-insana, manusia secara umum, fi ahsani suratin, dalam ahsani surah, dalam apa? Bentuk rupa yang ahsan, yang terbaik, dalam bentuk dan rupa yang terbaik. Thumma, kemudian rodatnahu, kami kembalikan dia fi ahsani takwim. Berarti ahsani takwim, takwim itu apa? Bentuk fisik, bentuk dan rupa fisik yang terbaik. Kemudian kami kembalikan ia asfala safilin, ai ilan nari, kemudian kami kembalikan dia ke neraka. In lam, jika ia tidak yuti'illaha, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yattabi'ir rusula, dan tidak pula mengikuti para rasul. Jadi asfal safilin tafsirnya apa? Neraka. Asfal safilin itu neraka. Illa, lakin, illa di sini bukan artinya kecuali, ya, tetapi lakin, akan tetapi, namanya istisna munqati, nggak ada hubungannya setelah dengan sebelumnya. Setelah illa dengan sebelum illa nggak ada hubungannya. Ya, sesudah illa itu bukan bagian dari sebelum illa. Ya, karena kalau illa artinya kecuali, itu sesudah illa itu bagian dari sebelum illa. Ya. Kasih 100.000 semua santri itu kecuali Abdullah. Ya udah. Abdullah itu bagian dari santri. Ya. Ini pakai kecuali. Jadi kalau pakai kecuali itu sesudah kecuali itu bagian dari apa? Sebelum kecuali. Sini enggak, ya,
Makanya kalau bukan bagian dari kecuali, bukan bagian dari sebelum kecuali, tapi kok pakai illa, maka tafsirnya lakinna, akan tetapi. Lakinnal ladzina amanu, akan tetapi orang-orang yang beriman, wa amilu al-a'mala as-salihata, dan orang-orang yang beramal amalan-amalan saleh, falahum ajrun ghairu mamnun, lahum, mereka akan mendapatkan ajrun, pahala, azimun, yang besar, ghairu mamnunin ay ghairu maqtu'in, yang tidak pernah terputus, wala mangkusin, tidak pula berkurang. Pahalanya terus mengalir. Akan tetapi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, pahala mereka besar dan terus mengalir, tidak pernah putus, tidak berkurang. Fama yukadzibuka ba'du biddin, ayu syai'in, sesuatu apakah, yahmiluka, yang membuat dirimu, ayyuhal insan, wahai manusia, ala, untuk antukadziba, kamu tidak percaya, bil ba'thi, terhadap hari kebangkitan setelah mati, wal jazai, serta hari pembalasan. Ya, ad-din di sini artinya apa? Al-ba'tsu wal jaza, kebangkitan dan pembalasan sesudah kematian. Sesuatu apakah yang membawamu, wahai manusia, untuk kamu tidak percaya kepada kebangkitan dan pembalasan? Ma'a, padahal wuduhi al-adillati, jelas sekali dalil-dalilnya, ala qudratillahi, jelas sekali dalil-dalil, bukti-bukti kemahamampuan Allah Ta'ala ala dzalik, untuk melakukan hal itu, untuk membangkitkan dan membalas manusia sesudah mati. Padahal bukti-bukti, dalil-dalil Allah Maha mampu untuk membangkitkan dan membalas manusia sesudah mati itu jelas sekali. Wudu jelas sekali. Ya, tiap hari ada siang, ada malam, ada tidur, ada bangun, ada matahari, ada terbenam, terbit, terbenam. Itu semua bukti kalau Allah Subhanahu wa taala mampu membangkitkan manusia yang apa? Mati. Pergantian siang malam, manusia tidur, bangun, matahari terbit, terbenam, itu semua ya, ada hujan, ada terang, ya, itu semua tanda, bukti Allah Maha mampu untuk membangkitkan manusia sesudah mati, ya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bala wa ana ala dzalika min syahidin. Alaihissallahu, bukankah Allah, alladzi, yang ja'ala, menetapkan, hadzal yauma, hari tersebut, hari kebangkitan itu, lil fasli, untuk mengadili, baina, diantara, an-nasi, manusia, bi ahkamil hakimin, merupakan hakim yang paling adil, fi kulli, bagi setiap ma khalaqa, apa yang telah Dia ciptakan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu merupakan hakim yang paling adil
yang mengadili manusia di hari kiamat. Bala, ya, benar. Fahal yutrakul khalqu sudan, maka apakah Allah yutraku meninggalkan, menelantarkan, membiarkan al khalqu manusia sudan, sia-sia, terlantar, la yu'marun, mereka tidak diperintah, wala yunhauna, mereka tidak dilarang, wala yusabuna, mereka tidak diberi pahala, wala yu'aqabuna, dan mereka tidak diberi hukuman. La yasihhu dzalika, tentu saja hal itu tidak pantas, wala yakunu, dan tidak akan terjadi. Ya kan, ayat sebelumnya bertanya, apa sih wahai manusia yang membuat kamu nggak percaya hari kebangkitan dan hari pengadilan, hari pembalasan setelah kamu mati? Bukankah Allah Subhanahu wa taala hakim yang paling adil? Allah kan tidak meninggalkan manusia terlantar sia-sia, tanpa ada perintah, tanpa ada larangan, tanpa ada pahala, tanpa ada hukuman. Tamat tafsir surat At-Tin. Ya, selesai tafsir surat At-Tin. Jadi ini sebenarnya ada wajah tafsir yang lain, ya. Ada tafsir yang lain dari surat At-Tin ini pada ayat asfalis safilin, summa radadnahu asfalas safilin. Ini ada tafsir yang lain, ya. Tapi sekali lagi, sepertinya memang manhaj, ya, metodologi penyusunan tafsir muyassar itu mentarjih salah satu dari pendapat-pendapat yang ada, ya, atau memilih, ya, memilih salah satu dari pendapat-pendapat tafsir yang ada ketika terjadi perbedaan, ya, ahli tafsir. Sehingga tidak perlu dipermasalahkan, ya, tidak perlu dipermasalahkan. Namanya ikhtiarat, tidak perlu dipermasalahkan. Suratul Alaq, oh ya, Makkiyah. Surat Iqra Makkiyah, turun sebelum Nabi SAW hijrah. Jumlah ayatnya ada berapa? 19 ayat. Sirah Nabi SAW, sejarah Nabi SAW itu, ya, lengkap termuat di surat-surat pendek ini, ya, mulai dari Al-Balad sampai Anas. Itu sejarah perjalanan hidup Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat 1 sampai ayat 5. Iqra ayuhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bacalah wahai nabi, ma unzila ilaika, apa yang diturunkan kepadamu, min berupa Al-Quran, muftatihan, dibuka bacaanmu itu, bi dengan
ismi rabbik, nama penciptamu, al-mutafarridi bil khalqi, yang maha esa dalam mencipta, yang maha esa dalam mencipta, alladzi, yang khalaqa, telah mencipta, kulla, setiap insanin, manusia, min, dari qit'ati damin, dari sepotong damin ghalidin ahmar, darah beku yang merah. Jadi bukan dari kera. Ya, manusia itu bukan hasil apa? Evolusi dari kera. Ya. Ngawur. Itu filsafat mana tuh? Hah? Darwin. Orang Cina kuno nggak mau kalah, maka dia bikin cerita kera itu dari batu. Kera dari batu, dia nggak mau kalah. Alak, jadi min alakin, alak itu adalah ya segumpal darah merah yang padat, segumpal darah merah yang padat. Iqra ayuhan nabi SAW, wahai Nabi SAW, bacalah ma unzila ilaika, apa yang diturunkan kepadamu, wa inna rabbaka, dan sesungguhnya penciptamu, lakatsirul ihsan, benar-benar banyak berbuat kebaikan, benar-benar banyak jasanya, wasiul judi, benar-benar luas, al-judi, kemurahannya. Wa rabbukal akram, al-akram artinya apa? Katsirul ihsan wasiul judi. Al-akram artinya banyak kebaikannya, banyak jasa baiknya, luas kemurahannya. Alladzi, yang 'allama, telah mengajari, khalqahu, manusia, al-kitabata, menulis, bil qalami, dengan pena. Allama, yang telah mengajarkan, al-insana, manusia, ma, perkara-perkara, lam yakun, yang tidak ya'lamu, ia ketahui sebelumnya. Wa naqalahu, dan yang telah mengeluarkan manusia, min dzulumatil jahli, dari gelapnya kejahilan, gelapnya kebodohan, ila, menuju nuril ilmi, menuju cahaya ilmu, menuju kepada peradaban. Ya, jadi untuk keluar dari kejahilan, kebodohan, kepada ilmu, kepada peradaban, pengetahuan, itu tidak bisa lepas dari yang namanya membaca, tidak bisa lepas dari yang namanya menulis. Ada yang dibaca, ada yang ditulis. Dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya bismi rabbik, baknya ditabarruk, dengan barokah dan isti'anah, pertolongan dari Allah. Ya, jadi kalau mau pinter, mau berperadaban, mau berpengetahuan, tidak bisa lepas dari yang namanya 3 unsur ini, 4 unsur ini. Membaca, menulis, ada yang dibaca, ada yang ditulis, dan berkah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, pinter dia tapi enggak rajin baca, enggak rajin nulis. Enggak ada yang dibaca, enggak ada yang ditulis.
nggak pinter juga. Ya, pinter dia, rajin baca, rajin nulis, tapi nggak pernah berdoa minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak berkah, ilmunya nggak berkah. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Ayat 6 sampai 8. Haqqan, kalla haqqan. Ya, benar. Benar, haqqan, benar. Annal insana, bahwa manusia layatajawazu, ia benar-benar melangkahi, melanggar hududallah, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Idza, ketika abtarahu, ketika ia dibuat sombong, al-ghina, oleh kekayaan. Ya, kala innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketika manusia itu dibuat sombong oleh kekayaan, dia akan melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Falya'lam kullu taghiyatin, falya'lam, maka hendaklah, kullu taghiyatin, setiap orang yang melampaui batas, yang melanggar hukum Allah, dia mengetahui annal masira, bahwa tempat kembalinya dia itu ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Fayujazi, lalu Allah Subhanahu wa taala akan membalas kulla insanin, setiap orang, bi amalihi, sesuai dengan amalnya. Ya, jadi ruj'a, inna ila rabbika ar-ruj'a. Ya, ini ancaman, sesungguhnya hanya kepada penciptamu, ya, tempat kembali. Ini ancaman. Ya, kalau kalian dikembalikan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan, hukuman sesuai dengan perbuatan kalian. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita, tidakkah wahai Nabi engkau lihat, a'jaba, yang lebih mengherankan, min, dari, berupa tughyani, kedzaliman, hadzal rajuli, selaki-laki ini, wa huwa Abu Jahlin, yaitu Abu Jahal. Tidakkah engkau melihat, ya, yang paling mengherankan dari Abu Jahal, si rajul yang tagha ini, yang zalim ini, yang melampaui batas, melanggar hukuman Allah ini, melanggar hukum-hukum Allah ini. Alladzi, yang yanha, dia melarang, abdan, lana, hamba kami, yaitu Muhammad SAW, idza shalla, saat hamba kami tersebut sholat, li rabbih, kepada Allah Subhanahu wa taala penciptanya, wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, betapa sombongnya dia. Dia melarang Muhammad hamba kami sholat kepada kami. Ara'aita, bagaimana menurutmu, in kanal manhi, jika yang dilarang, anis sholati, dari sholat itu, alal huda, ternyata dia di atas kebenaran, ternyata dia di atas hidayah, fakaifa yanhahu, bagaimana bisa dia melarangnya?
Au ingkana, atau orang yang dilarang ini dia amiran ghairahu, ternyata menyuruh, memerintahkan orang lain bittaqwa, untuk berbuat takwa, untuk takut kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Ayanhahu an dzalika, apakah Abu Jahal juga akan melarangnya dari melakukan hal itu? Ya. Jadi ini salah satu bentuk kezaliman yang diabadikan dalam Al-Quran. Melarang orang sholat, melarang orang berdakwah, ya, melarang orang sholat, melarang orang berdakwah, ya. Ini diabadikan dalam Al-Quran sebagai satu bentuk kezaliman yang disebut secara khusus. Kezalimannya, ya, Abu Jahal, kezalimannya Abu Jahal, ya, kezalimannya saja disebut tughyan, ya, bukan sekedar zalim tapi tughyan. Kezaliman yang melanggar, melampaui batasan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan ayat yang ke-13 dan seterusnya di pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.